Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya selanjutnya pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Amirko memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Lampung sejauh ini berjalan dengan lancar. Thomas menjelaskan, mekanisme pembagian MBG dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak sekolah dan orang tua atau wali murid. Meski libur sekolah, program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung tetap berjalan lancar. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirko. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki kebijakan tersendiri dalam penyediaan menu, menyesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah dibuat. Pembagiannya pada prinsipnya merata. Untuk SPPG yang sudah berjalan sudah ada kesepakatan dengan wali murid. Menunya pun beragam, ada yang makanan matang, ada susu, telur atau makanan kemasan, tergantung masing-masing SPPG. Namun demikian, Dinas Pendidikan hanya berperan sebagai penerima manfaat kebijakan teknis, sepenuhnya berada di bawah Badan Gizi Nasional. Jika terjadi keluhan di tingkat sekolah, laporan akan diteruskan melalui Satgas untuk kemudian disampaikan ke BGN dan pihak SPPG. Makanan bisa diambil oleh wali murid, dirapel atau bahkan diantar selama kedua belah pihak sepakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-7 nasional untuk penilaian monitoring, controlling, surveillance for prevention. Penilaian tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Menurut Inspektur Lampung Bayana, usai peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pengawas SIAWAS pada Selasa 30 Desember 2025, bahwa penilaian MCSP yang dilakukan KPK untuk data terakhir yang sudah ditutup penilaiannya, Lampung menduduki peringkat ke-7. Selain itu, dari hasil penilaian MCSP, seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung masuk zona hijau. Lampung sementara satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten kota mencapai nilai hijau semua. Meski demikian, menurut Bayana, Provinsi Lampung sempat menempati peringkat pertama dalam penilaian MCSP selama 1 bulan. Turunnya penilaian MCSP dikarenakan pengadaan barang dan jasa yang merupakan penyumbang nilai tinggi dengan 24% dibandingkan dengan 7 area intervensi lainnya. Jadi ada kelalaian yang dilakukan oleh beberapa perangkat daerah. Dia mengungkapkan kelalaian itu justru memberikan kontribusi yang negatif, seperti surat keputusan penetapan proyek strategis yang harusnya dilakukan bulan Maret, tapi dibuat di bulan Mei. Kemudian pelaksanaan proyek strategis juga mengalami keterlambatan. Menurut Bayana, meski begitu keterlambatan tersebut masih masuk jangka waktu yang aman, tapi oleh si penilai diharapkan bulan 11 pekerjaan fix sudah selesai. Sementara Lampung ada yang pertengahan Desember baru selesai. Karena itu Bayana berharap melalui aplikasi SIAWAS akan meningkatkan OPD untuk menyelesaikan dokumen administrasi sesegera mungkin. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Bandar Lampung menyebabkan atap baja ringan sebuah bengkel di kawasan Wai Halim roboh pada Selasa 30 Desember 2025. Sore hari, beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Hujan deras disertai angin yang mengguyur kota Bandar Lampung menyebabkan atap baja ringan sebuah bengkel di kawasan Wai Halim roboh pada Selasa 30 Desember 2025 sore. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pemilik bengkel Rahmat mengatakan robohnya atap diduga karena konstruksi baja ringan tidak mampu menahan beban yang berlebih. Menurutnya terdapat banyak tumpukan sampah berupa daun-daun kering di atas atap yang terbawa dari pepohonan sekitar.
Dirinya menambahkan di sekitar lokasi bengkel memang terdapat banyak pohon besar yang berpotensi menimbulkan resiko serupa jika tidak dilakukan perawatan rutin. Akibat kejadian tersebut, aktivitas bengkel sempat terganggu. Rahmat menghimbau masyarakat dan pemilik bangunan untuk lebih waspada, terutama saat musim hujan, dengan rutin membersihkan atap dan memangkas pohon demi mencegah kejadian serupa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Polresta Bandar Lampung mengalihkan arus lalu lintas pada beberapa titik pada malam Tahun Baru 2026 pada Rabu 31 Desember 2025 dimulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan polisi lalu lintas mengalihkan arus lalu lintas di beberapa titik krusial di Jalan Protokol Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung mengalihkan arus lalu lintas pada beberapa titik pada malam Tahun Baru 2026 pada Rabu 31 Desember 2025 dimulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan polisi lalu lintas mengalihkan arus lalu lintas beberapa titik krusial di Jalan Protokol Bandar Lampung. Pengalihan arus lalu lintas dari lingkar Tugu Adipura, lingkar Bundaran Lungsir hingga lapangan Korpri, kantor Gubernur Lampung. Pihaknya melakukan pengalihan arus lalu lintas dan telah menghimbau melalui media sosial Instagram Polresta Bandar Lampung dengan 3 titik pengalihan arus lalu lintas, yakni Tugu Adipura, Lungsir, lapangan Korpri maupun di Pelabuhan Panjang pada lingkar Tugu Adipura. Pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas apabila terjadinya kemacetan. Adapun rute pengalihan arus lalu lintas tersebut dari arah Jalan Raden Intan menuju Bundaran Tugu Adipura dialihkan melalui Jalan Pemuda, Jalan Katamso, dan Jalan Kamboja. Pemberlakuan one way di Jalan Tulang Bawang menuju Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Es Parman menuju Jalan Kartini. Dari arah Jalan Sudirman, kendaraan akan dialihkan ke lampu merah menuju Jalan Hos Cokro Aminoto, menuju Jalan Nusa Indah keluar di Jalan Diponegoro. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Inspektorat Provinsi Lampung resmi melaunching sistem informasi aparat pengawasan sebagai inovasi pegawai pemerintah berbasis digital. Acara digelar di Balai Kratun Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Selasa 30 Desember 2025. Dihadiri langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Inspektorat Provinsi Lampung resmi melaunching sistem informasi aparat pengawasan sebagai inovasi pengawasan pemerintah berbasis digital. Acara digelar di Balai Kratun Lantai 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Selasa 30 Desember 2025. Dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Siawas ini diproyeksikan menjadi penguatan peran aparat pengawas intern pemerintah sebagai pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di tengah tuntutan era digital. Siawas dirancang sebagai aplikasi pengawasan terpadu yang memantau seluruh program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Dengan harapan bahwa melalui aplikasi ini kita akan melihat bagaimana kaitan dengan penggunaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan pertanggungjawaban akhir. Dan di situ kan kita lihat seberapa besar mitigasi risiko yang dimungkinkan timbul dari perencanaan tersebut. Sehingga kalau dalam evaluasi monitoring kita melihat mitigasi itu tinggi, kita sudah dari awal bisa memperingatkan kawan-kawan ya melalui early warning system, peringatan dini, supaya semua pekerjaan yang menggunakan anggaran itu betul-betul bisa dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan. Artinya kita tidak mau atau menekan seminimal mungkin
temuan-temuan yang mungkin terjadi oleh BPK, BPKP, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah peluang bagi kawan-kawan semua yang ada di perangkat daerah untuk memperbaiki bagaimana tata kelola pemerintahan ya yang menyangkut penggunaan anggaran, pembinaan kualitas sumber daya manusia, penggunaan sarana prasarana termasuk segenap aset yang ada di perangkat daerah itu bisa terdeteksi sejauh mana kemanfaatannya untuk kemaslahatan. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi kinerja APIP di Provinsi Lampung maupun kabupaten kota yang telah mencatat berbagai capaian positif dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, khususnya terkait peningkatan nilai survei penilaian integritas SPI yang masih berada di zona merah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri atau PN Tanjung Karang mencatat ada 38 perkara pemutusan hubungan industri PHI selama tahun 2025. Meningkat dari tahun 2024, ada 34 kasus. Humas PN Tanjung Karang, Samsur Hidayat, mengatakan pihaknya mencatat ada sekitar 38 perkara terkait PHI selama setahun ini. Pengadilan Negeri atau PN Tanjung Karang mencatat ada 38 perkara pemutusan hubungan industri PHI selama tahun 2025. Meningkat dari tahun 2024, ada 34 kasus. Humas PN Tanjung Karang Samsumar Hidayat mengatakan pihaknya mencatat ada sekitar 38 perkara terkait PHI selama tahun ini. Samsumar mengatakan pihaknya telah mengklasifikasikan perkara PHI selama setahun ini sebanyak 38 kasus. Paling banyak perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak, yakni 34 perkara. Perkara lainnya perselisihan hak pekerja karena upah tidak dibayar 4 perkara. Paling banyak perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak paling pada bulan Maret 6 perkara, September 5 dan November 6. Samsumar mengatakan selama 1 tahun tidak ada perkara pada bulan Juni. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana resmi dikukuhkan sebagai Ibunda Guru masa bakti 2025 hingga 2030. Pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris PGRI Provinsi Lampung Sakijo di Aula Sumergo pada Selasa 30 Desember 2025. Setelah dikukuhkan, orang nomor 1 di kota Tapis Berseri ini menjanjikan beasiswa S3 bagi kepala sekolah di kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana resmi dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Masa Bakti 2025-2030. Pengukuhan dilakukan di Aula Sumergo dan dilakukan langsung oleh Sekretaris PGRI Provinsi Lampung, Sakijo. Eva Duyana menegaskan komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, khususnya melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendidik. Orang nomor 1 di Kota Bandar Lampung ini menjanjikan beasiswa bagi kepala sekolah yang dimulai pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan 5 biaya siswa bagi 5 kepala sekolah.
Menurutnya, peningkatan kompetensi guru akan berdampak langsung pada kualitas peserta didik. Peningkatan kemampuan dan profesional guru akan mendukung terciptanya anak-anak yang lebih baik dan berdaya saing. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga menyiapkan program bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa. Bantuan akan diberikan kepada 10.000 siswa SMA SMK serta 5.000 mahasiswa perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 5.824 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya menerima surat keputusan pengangkatan SK. Tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana di lapangan Saburai Enggal pada Selasa 30 Desember 2025. Dari 5.824 PPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, terdiri dari 1.075 tenaga guru, 4.325 tenaga teknis, dan 424 tenaga kesehatan. Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Duyana berharap seluruh PPK paruh waktu yang telah menerima SK dapat bekerja dengan baik, disiplin, serta penuh tanggung jawab. Wali Kota menegaskan bahwa kesempatan ini tidak datang berulang sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Eva juga menyampaikan bahwa kinerja PPK paruh waktu akan dievaluasi secara berkala setiap 1 tahun sekali. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pengusulan agar PPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPK penuh waktu. Menyerahkan SK P3K paruh waktu sekitar 5.800 lebih. Alhamdulillah, dan Bunda juga berharap kepada teman-teman yang sudah menerima SK P3K paruh waktu ini bisa bekerja dengan baik dan lancar ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan harapan Bunda Eva juga kepada semuanya ya Pak Didi, harapan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh karena kesempatan ini tidak datang berkali-kali. Dan kami pemerintah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik untuk P3K. Ya, untuk P3K paruh waktu ini, apalagi ASN sudah alhamdulillah. Terus tenaga kontrak P3K yang kemarin juga alhamdulillah, sekarang P3K paruh waktu. Nah, Bun, ini dievaluasi setiap setahun sekali ya Bunda ya? Nah, kita mau ngajukan ke pusat nanti, kalau bisa ya kita di waktunya bilang P3K. Tapi dengan catatan apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada mereka. Tak hanya itu, Pemkot Bandar Lampung juga berencana mengusulkan kenaikan penghasilan bagi PPK paruh waktu yang dinilai rajin dan berkinerja baik dari sebelumnya 2 juta menjadi 2,5 juta per bulannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, video pembagian makanan bergizi gratis di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan viral di media sosial. Menu yang dibagikan dinilai minim dan mengundang pertanyaan terkait kelayakan hingga legalitas dapur penyedia makanan. Yang sudah dimakan ya, omprengnya, nasi omprengnya, yang sudah dibawa pulang udah masuk. Coba kita unboxing dulu apa isinya sih. Inilah video viral berdurasi 53 detik yang memperlihatkan paket makanan bergizi yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar oleh dapur SPPG Yayasan Asofati Kalianda. Saat kemasan dibuka, isi paket justru menimbulkan tanda tanya besar. Menu yang diberikan selama 3 hari hanya terdiri dari 2 butir telur ayam, 1 buah apel, 1 buah pir, 1 roti kering, dan 2 kotak susu. Dalam narasi video tersebut, dipertanyakan kesesuaian harga dengan porsi yang diberikan. Menanggapi video viral tersebut, pihak dapur SPPG Yayasan Asofati menyebut menu yang didistribusikan sudah sesuai aturan dan komposisi gizi dari Badan Gizi Nasional. Dalam keterangannya, alokasi anggaran disebut hanya Rp8.000 per porsi untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD. Kepala SPPG John merinci nilai harga makanan yang disebut mencapai Rp24.000 untuk 3 hari. Harga satunya itu 3.000, jadi 2 itu udah 6.000 ya. Dan untuk rotinya itu ada 1, roti itu harganya itu 3.000 dan telurnya itu 2. Harganya itu satunya 2,5 dan totalnya itu 5.000. Apel 1 harga 5.000 dan pir 1 harga 5.000. Jadi kalau di compare itu harganya 24.000. Karena 8.000 dikali 3 hari pengiriman. Jadi salah kalau tadi ngirim untuk 1 minggu itu salah. Itu untuk 3 hari keringan.
Terkait menu yang sempat diributkan, apakah sebetulnya memenuhi komposisi gizi yang diajarkan oleh BGN? Ya, itu sudah memenuhi sekali ya. Untuk perhitungannya sudah ada ahli gizinya di dapur, dan juga saya juga ada data untuk jumlah gizinya dari semua menu. Terakhir mungkin bisa dijelaskan Bang terkait SPPG kita sendiri, apakah sudah memiliki SLHS? Kalau SLHS itu kami masih proses Bang, karena di kalian ini kan semua masih proses. Pihak terkait diminta memperketat pengawasan dapur SPPG di daerah terkait. Transparansi anggaran dan pengelolaan yang diduga jadi ladang korupsi. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, warga Dusun Sribuwono, Pekon Wonoharjo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus, digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan dalam Lampung bekas Piteng pada Senin 30 Desember 2025. Bayi malang tersebut ditemukan dalam kondisi hidup di kedalaman kurang lebih 3 meter setelah warga mendengar suara tangisan lirih dari belakang rumah. Penemuan bayi bermula saat seorang warga mendengar suara rintihan dari arah belakang rumah sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditelusuri, sumber suara ternyata berasal dari dalam lubang bekas piteng yang sudah tidak terpakai. Mengetahui adanya bayi di dalam lubang, warga segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan melakukan evakuasi. Usai diangkat, bayi langsung dibawa untuk dibersihkan dan mendapatkan pertolongan pertama dari bidan desa setempat. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi diperkirakan baru berusia 1 hari karena masih terdapat tali pusar yang menempel. Meski dalam kondisi stabil, dapat beberapa luka memar ringan di tubuh sang bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa selembar kain sarung yang digunakan untuk membungkus bayi. Bayi masih dalam perawatan insentif tenaga medis. Malam di Pekon Wonoharjo telah ditemukan seorang bayi perempuan yang bermula dari seorang warga yang mendengar tangisan kecil, kemudian ditelusuri berasal dari bekas septic tank, dan kemudian warga tersebut membuka dan melihat kaki bayi yang masih bergoyang-goyang. Kemudian warga tersebut menghubungi warga yang lain untuk mengevakuasi bayi tersebut yang di dalam septic tank kurang lebih 3 meter. Kemudian warga dan bersama warga yang lain dapat mengevakuasi bayi tersebut dan memandikannya. Alhamdulillah bayi itu masih sehat. Kemudian warga bersama aparat setempat membawa bayi tersebut ke bidan setempat, yaitu Ibu Nuryanti. Kemudian aparat setempat melaporkan kejadian tersebut pada Kapolsek Sumberjo. Sekira pukul 23.30, Kapolsek Sumberjo bersama jajarannya langsung meluncur ke lokasi dan mengevakuasi, mengolah TKP tempat kejadian. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, penemuan tulang belulang manusia menghebohkan warga Mekar Mulia, Lampung Timur. Jasad tersebut diduga seorang lansia yang dilaporkan hilang sejak September 2025 silam. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan temuan tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Warga Mekar Mulia, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, digegerkan dengan penemuan tulang belulang yang diduga milik manusia di bawah rumpun bambu. Di lokasi, warga tidak menemukan identitas korban, hanya mendapati sepasang pakaian yang menjadi satu-satunya petunjuk. Temuan ini pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak mencari rumput dan melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah mendapatkan laporan kepolisian,
dibantu warga setempat langsung melakukan evakuasi sisa-sisa jasad korban. Itu loh Mas, di pokok bambu itu kan di situ beliau kan celananya tercantol di atas sana. Nah setelah itu mungkin jatuh kerangkanya setelah pembusukan lah mungkin ya, jatuh ke plastik-plastik merah itu. Jadi disitulah dievakuasinya beliau, kerangka beliau. Nah sebelumnya sudah pernah dilakukan pencarian katanya Pak? Sudah beberapa hari selang beliau dinyatakan pergi dari rumah itu. Berdasarkan hasil olah TKP, petugas tak menemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Kepolisian juga berhasil mengungkap identitas di balik kerangka tersebut. Dari keterangan sejumlah saksi, sosok misterius di balik kerangka tersebut yakni pria bernama Sade, warga Dusun 2 Desa Mekar Mulia, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Itu dari wilayah Dusun 2, cuman dia kan menghilang. Sudah berapa lama sih sebetulnya, kurang lebih 4 hari. Akhirnya ketemu di Dusun 4 sini, lokasinya Dusun 4 nih. Nah terus pihak keluarga bagaimana Pak setelah adanya penemuan itu? Ya pihak keluarga ya menyadari karena itu memang keadaan kondisi udah lansia, udah pikun lah ya. Jadi yang jelas memang keadaan seperti itu ya nerima aja gitu keluarga. Namanya Pak Sadik ya, Pak Sadik keluarga. Itu usianya sekitar 70-an lebih, sekitar 80-an, 80 tahun usianya. Selanjutnya terhadap temuan kerangka tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemulasaran sebelum dikebumikan di PTPU Mekar Mulia. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang menabrak pembatas irigasi lalu tenggelam di saluran irigasi Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada Senin 30 Desember 2025 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, hanya berjarak sekitar 5 meter dari titik lokasi kejadian. Peristiwa tragis bermula pada Minggu 28 Desember 2025, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Korban yang diketahui bernama Novian Dwi Putra, 31 tahun, warga Banjarsari, Metro Utara, tengah mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Batanghari. Naas korban diduga kehilangan kendali hingga menabrak pembatas irigasi. 2 orang saksi di lokasi melihat sepeda motor korban tergeletak dan adanya riak gelombang air di saluran irigasi yang memperkuat dugaan bahwa korban terjatuh ke dalam aliran air. Pada pukul 8.10 tim tiba di lokasi kejadian, kemudian melakukan briefing dengan unsur SAR yang di lapangan menjadi 2 seru. Seru 1 melakukan penyisiran dari LKP sampai dengan pintu air. Seru 2 dari pintu air menuju hilir. Kemudian pada pukul 9.40 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan mengevakuasi korban kemudian dibawa ke rumah duka. Untuk data korban, nama Novian Dwi Putra, usia 31 tahun. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Partai Amanat Nasional menggelar doa akhir tahun bersama anak yatim piatu untuk keselamatan bangsa serentak se-Indonesia, termasuk di seluruh PAN kabupaten kota di Provinsi Lampung. Pada Selasa 30 Desember 2025, giat refleksi spiritual akhir tahun sekaligus doa bersama untuk keselamatan umat, persatuan nasional, serta masa depan Indonesia yang lebih baik itu melibatkan 63.000 lebih anak yatim piatu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kemarin membaur dengan ratusan anak yatim turut berdoa di kantor DPP PAN dalam sambutannya, mengatakan bahwa doa bersama digelar serentak se-Indonesia. Pengurus dan kader PAN di DPD tingkat kabupaten kota dan DPW di tingkat provinsi mengadakan doa bersama anak yatim di kantor masing-masing yang dihubungkan dengan doa bersama di DPP melalui Zoom.
Menurut Ketua PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, bahwa doa bersama anak yatim tersebut merupakan ikhtiar PAN untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Tidak hanya untuk tahun 2026, tapi juga tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut, Zulhas juga memotivasi anak-anak yatim piatu agar tidak berkecil hati dengan latar belakang kehidupan yang terus belajar, bekerja keras, serta menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, siapapun dari latar belakang apapun, termasuk anak yatim piatu, bisa menjadi apa saja, termasuk pemimpin bangsa ke depan. Yang penting ada kemauan sungguh-sungguh, kerja keras, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong dan pelindung, belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dan sholat. Insya Allah ada jalan. Acara kemudian diisi dengan tausiah oleh Ustadz Dazat Latif. Dalam ceramahnya, Ustadz Dazat menekankan pentingnya sikap husnuzon, persatuan, serta peran partai politik sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mengajak seluruh elemen bangsa untuk mencintai Indonesia dan menjaga persatuan. Dalam kesempatan tersebut, anak-anak yatim juga menuliskan pesan dan doa. Marisa Lutfi Tristiana yang berharap Indonesia selalu dinaungi kedamaian. Ya Allah, naungi Indonesia dengan damai dan persatuan kami. Peluk saudara-saudari kami yang tengah diuji bencana. Ubah luka mereka menjadi harapan. Tuntun para pemimpin dan PAN menjaga amanah dengan hati yang jujur. Tulis Marisa. Sementara itu, Salimah Atiyah menyampaikan pesan rasa bahagia dan dukungannya kepada PAN karena acaranya berkesan dan menyenangkan. Dia mendoakan semoga Partai Amanat Nasional sukses dan doa untuk Indonesia. Semoga Allah sehatkan Indonesia dan jaga Indonesia. Di DPW PAN Lampung, doa bersama dan santunan anak yatim piatu digelar di rumah PAN di Wai Halim, Bandar Lampung. Ketua DPW PAN Lampung, M. Haziz, didampingi Sekretaris DPW Ahmad Iswan H. Cahya, juga membaur dengan 300 anak yatim yang diundang. Menurut Haziz, doa bersama serentak se-Indonesia setidaknya melibatkan 62.800 anak yatim piatu. Anak-anak yatim ini diundang ke DPD, dan DPW se-Indonesia. Kemudian di situ berdoa bersama sebagai ikhtiar PAN mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Haziz juga menyampaikan selain doa bersama, PAN juga mengumpulkan donasi untuk membantu meringankan korban musibah banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta dan Lampung, tim Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Garuda TV dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran pamit undur diri dan sampai jumpa.